Oh, masih kesulitan. Oke, aku izin record juga ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut aja kalau gitu langsung ku bagiin materinya. Oke, ini jadi kemarin barusan banget dikasih dataset sama ini ya, sama Mas Arik. Jadi di sini dataset ada Google Play Store teman-teman. Nah, ini hasil belajarku kemarin teman-teman di PP sini. Ini untuk kalau teman-teman mau nanti bisa aku kasih. Ini sebenarnya untuk latihan aja teman-teman ya. Tunggu dulu. Di sini aku mau tanya dulu. Di sini yang pakai VS Code ada berapa orang? Yang pakai VS Code silakan reaction dong. Kasih angkat tangan. Oke, nggak ada ya. Oke, satu JC pakai VS Code. Terus ada lagi yang pakai VS Code. Oke, JC aja. Jadi sisanya ini pakai apa nih? Codingnya nih, Google Collabs atau apa? Iya, Google Colab. Oke, Google Collabs. Aku sebenarnya belum pernah pakai Google Collabs sih, teman-teman. Tapi harusnya kalau secara coding, bacanya itu sama aja harusnya ya. Oke, jadi di sini teman-teman, kita pakai import pandas ya. Pandas ini untuk manggil fungsi-fungsi dan definisi-definisi untuk mengambil data dari dataset gitu. Intinya kayak gitu untuk library pandas ini. Nah, di sini teman-teman udah pada install pandas semua belum? Sudah, Kak. Oke, sudah semua ya. Oke, aku anggap sudah semua. Jadi sekarang kita lanjut aja ke materinya. Di sini kita akan belajar, aku anggap teman-teman udah eh, mastering dulu di filtering dan grouping dulu ya. Soalnya sekarang kita akan belajar tentang data cleaning dan fitur engineering. Ini maksudnya apa? Jadi gini teman-teman. Aduh, aku sambil next-next saja ya. Nah, di sini kita kan udah belajar filtering sama grouping. Filtering itu untuk mencari data spesifik. Data spesifik, misal kita cari rating. Ini kan kita punya, nah ini ada yang mau masuk lagi teman-teman, bentar. Oke, selamat datang Arjuna Raja. Bisa langsung ini ya, kalau bisa on cam, tapi kalau enggak nggak apa-apa. Kita langsung aja ke materinya ya. Jadi ulangi lagi, hari ini kita akan bahas tentang data cleaning dan fitur engineering. Nah, di sini tuh kita akan bahas tentang beberapa fungsi seperti fill-na, drop-na, replace, apply, kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita coba aja langsung. Ini dulu, filtering sama grouping. Bedanya filtering sama grouping apa? Oke, aku tunjukin langsung teman-teman. Aku punya data yang langsung nih. Oke, di sini, nah, testing group sama mana nih filtering. Nah, ini teman-teman. Filtering di pertama, grouping di pertemuan kedua. Aku bahas secara singkat ya. Filtering itu, kalau misal kita jalanin, ini aku punya tes data ya. Tes data ini aku bikin sendiri. Jadi datanya cuma dikit. Cuma ada name, rating, Oh, number. Kak, maaf Kak. Eh, Ya. screen-nya baru yang masih di Google Chrome. Oh, masih Google Chrome ya? Bentar-bentar. Kayaknya harus semua deh ini. Bentar. Nah, oke. Udah kelihatan teman-teman? Udah Kak. Oke, mantap. Jadi nih, aku punya data nih. Tes data gini. Aku nggak pakai yang Google Play Store dulu. Kebanyakan soalnya ya. Jadi aku punya data ini. Di sini aku udah praktekin yang pertemuan pertama dan kedua. Aku bahas pertemuan pertama dulu. Di sini ada, kalau mau manggil di VS Code gini ya, kita Python, terus kita langsung cari nama filenya. Karena ini kasusnya pp1.py, kita eksekusi pp1.py. Nah, di sini kita lihat. Di sini aku definisikan df. Df ini sebagai variabel untuk menyimpan dari pandanya ya, panda dan ngerit CSV-nya, ngerit file CSV ini. Setelah itu, ini sebenarnya teman-teman udah tahu ya kayaknya ya. Sampai sini, sampai head, tail, describe ini udah tahu. Nah, yang mau kubahas adalah filter. Jadi di sini ada tes filter data rating. Kalau kita cari di sini, nah kita ngetes filter data rating yang dia itu lebih dari 4.
Jadi kita panggil df-nya, df, terus kurung siku. Di dalam kurung siku itu kita kasih kondisi apa yang ingin kita cari, gitu teman-teman. Jadi kita misal mau cari data rating yang lebih dari 4. Jadi di sini kita cari df lagi di dalamnya, dalam kurung ratingnya, nama key-nya yang di atas lebih dari 4. Gitu. Nah, ini kondisinya dulu. Terus yang mau kita tampilkan apa? Yang mau kita tampilkan kita taruh di sebelah kanannya. Jadi kita mau tampilkan ratingnya. Kalau misalnya kita mau tampilkan di sini kita punya data apa nih? Rating name. Kita mau tampilkan name-nya. Jadi di sini nanti kalau misal kita jalankan sorry teman-teman. Nah, di sini kalau misal kita tambahkan name di sebelah kanannya, dia akan spesifik menampilkan namanya dari kondisi yang terpenuhi. Jadi yang pertama ini kondisinya, yang kedua itu field mana atau key mana yang mau kita tampilkan, gitu teman-teman. Ini untuk ngetes filtering. Itu contoh filtering sederhana. Sekarang contoh grouping sederhana. Ini yang penting nih, grouping. Grouping ini tuh beda sama filtering. Filtering itu kita kasih kondisi di mana kondisi ini kalau dipenuhi, maka data yang muncul adalah data yang terpenuhi aja. Tapi kalau grouping, dia itu gimana ya? Mencari. Misal kita punya data ini nih, kita kasih aja, misal kita punya content rating. Kita jalanin aja langsung, biar cepet. Nah, PP2, kita cari yang ini nih. Group by content rating and get the min, sorry. Nah, ini biar kelihatan, taruh di atas aja deh. Nah, ini teman-teman. Aduh, salah. Bukan itu. Nah, PP2, terus kita cari. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini aku punya variabel namanya temporary group. Nah, temporary group yang ini, dia itu adalah df, data yang ini tadi, data yang ku buat sendiri, df-nya, terus dia ku panggil group by, kita grup berdasarkan content ratingnya. Apa sih isi content rating ini? Kita lihat. Ini yang sederhana ya, content rating di sini yang warna hijau, dia itu cuma ada 3 value. Jadi ada everyone 10 plus, dan teen. Nah, ini ada 3 data ya. 3 data untuk content rating. Maksudnya content rating ini isinya itu nggak ada selain 3 data ini. Nah, sekarang kita mau nampilin datanya, tapi kita grup berdasarkan content rating. Terus ini ada nampilin lagi di sini rating. Maksudnya apa? Kita nampilin rating.mean. Nah, maksudnya apa? Kita nampilin rata-rata dari tiap data di sini. Jadi untuk yang everyone ini ada berapa dan rata-ratanya berapa gitu. Terus everyone 10 plus ada berapa, rata-ratanya berapa. Teen ini ada berapa, rata-ratanya juga berapa. Nah, itu ditampilkan di sini teman-teman. Ini untuk grouping ya. Terus ada lagi nih di bawahnya. Kita nggak cuma bisa nyari salah satu agregat aja. Jadi kita bisa cari lebih dari satu teman-teman. Di sini kasusnya agregatnya misal kita mau cari dari content rating ini, setelah kita grouping, ini kan di groupingnya jadi 3 nih. Everyone 10 plus sama teen. Untuk yang everyone berapa meannya? Terus untuk yang everyone 10 plus berapa dan teen berapa? Kalau kita mau cari semua, kita mau cari min-nya, max-nya, mean-nya, mediannya, itu kita pakai list di dalam fungsi agregat. Jadi ada fungsi agregat namanya, AGG ini. Dia itu salah satu fungsi yang bisa dipanggil dari data frame-nya. Dari data frame yang udah kita deklarasi di atas. Jadi pandasnya. Nah, jadi hasilnya apa dari min, max, sama mean ini? Dia akan menampilkan min-nya dari setiap content ratingnya itu berapa. Jadi content rating untuk yang everyone berapa, everyone 10 plus berapa, dan teen berapa. Kayak gitu. Itu untuk yang grouping berdasarkan content rating dan menampilkan min-nya berapa, max-nya berapa, dan mean-nya berapa. Kayak gitu.
Dari sini dulu teman-teman ada yang mau ditanyakan dulu? Sebelum kita lanjut, ini masih grouping ya. Gimana teman-teman? Apakah yang mau ditanyakan? Oke, belum ada ya teman-teman ya. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu. Sekarang kita akan langsung bahas tentang yang ketiga nih. Ini lumayan ini, lumayan. Jadi anggap aja di sini sekarang, oke aku bikin baru aja kalau gitu, bikin baru. Eh main.py. Nah, sekarang aku coba import aja ini semua, aku import sama ngambil yang Google Play Store. Oke, ke mainnya. Nah, ini teman-teman, ini dilupakan dulu aja, bentar, aku tutupin aja nih. Nah, ini untuk fungsi-fungsinya diabaikan dulu. Sekarang aku punya df fix. Nah, kita punya df kosongan nih sekarang. Sekarang kita akan ke codingannya dan ke materinya. Nah, nih, the group by method for grouping by target audience. Ini yang aku jelasin tadi teman-teman ya. Jadi kalau misal dia ada everyone, dia everyone-nya ini mau cari apa? Di sini kan dari contohnya kita lihat dia itu mau cari rata-ratanya, cari meannya gitu. Jadi ini kodenya teman-teman. Jadi kodenya sama kayak yang di sini tadi. Mana tadi yang Nah, ini teman-teman. Tapi bedanya ini kutaruh di sebuah variabel supaya dia tinggal manggil variabelnya aja gitu. Jadi nanti ini dipanggil di sini. Nah, ini teman-teman ya untuk mengambil groupingnya, grouping berdasarkan content rating. Sekarang kita lanjut lagi average rating. Nah, ini ada lagi nih teman-teman. Jadi kita juga bisa group by dan kita bisa ambil kondisi tertentu. Misalkan di sini kasusnya di sini tuh misal ke Play Store sini aja langsung ya. Misal kita punya DF, ini kita copy aja teman-teman ya. Nah, di sini tuh aku jelasin ya teman-teman. Untuk DF yang pertama, indeks yang pertama itu adalah kondisinya. Dia mau cari yang gimana. Sebelum kita grouping ya, jadi sebelum kita panggil dot group by, itu kita cari dulu. Kita mau yang seperti apa? Kasusnya di sini, kita mau cari yang tipenya itu free. Jadi kita lihat di sini, kita cari yang tipenya itu free, teman-teman. Tipe mana tipe? Nah ini, kita cari yang free. Nah, kita cari yang free dan kita hanya ambil yang free aja. Sekarang, kita cari yang free aja, terus kita group by content rating. Content rating tadi ada 3 ya. Everyone plus 10, 10 plus sama teen. Terus di sini kita ngambil ratingnya dan kita ngambil rata-ratanya. Sekarang, kalau misal kita simpan aja nih, temporary, terus kita tampilin. Print misal ini adalah data rating yang free. Group by dan group by content rating. Nah, gini teman-teman. Jadi sekarang misal kita print gini, terus kita print langsung temporary-nya. Kalau kita jalanin, python main.py. Nah, ini teman-teman. Jadi kita dapat datanya ya. Kok bisa? Kok ada data ini? Jadi gini teman-teman. Kita di sini nyari dari tipe yang free di Google App Store ini kita cari tipe yang free. Kita cuma ambil yang free. Habis itu kita group by. Kita group by content ratingnya. Kita dapat nih content ratingnya itu, oh ternyata ada everyone 10 plus. Terus mature 17 plus sama teen sama unrated. Jadi ternyata ada 4 teman-teman di sini. Dan setiap content rating ini kita ambil data rating min-nya. Data rata-rata dari ratingnya. Gitu. Sampai sini dulu dari grouping. Ada yang mau ditanyakan dulu teman-teman? Nah, aku lihat dulu nih. Rexton mau berbicara? Enggak. Oh enggak ya, oke. Oke, kalau gitu kita lanjutkan dulu ke PPT-nya lagi.
Oke, kita lanjutkan sekarang. Nah, jadi di sini ada apa nih? Average-nya dari content rating dari everyone 10 plus sama teen. Terus di sini ada untuk kategorinya yang art design berapa, auto vehicle. Nah, ini kita coba langsung aja. Kita pakai namanya metode pivot table, teman-teman. Nah, pivot table ini gimana? Kalau teman-teman lihat di sini, di codingannya, di sini tuh tabelnya tuh cuma ada row, satu row ini satu data mean. Satu row ini satu data mean. Satu row satu data mean gitu. Jadi ini kita ngambil datanya per group by-nya. Ada namanya pivot table, teman-teman. Pivot table ini tuh untuk mengambil, kita cari kayak gini, yang ditampilin tadi. Jadi untuk everyone 10 plus sama teen, sama tadi ada 17 plus, tiap data itu nggak cuma punya satu data. Dia itu punya banyak kategori. Misal ada yang art design, ada auto and vehicle, ada beauty, book reference. Nah, kita akan ambil datanya itu kayak bersinggungan X sama Y gitu, teman-teman. Jadi untuk yang content rating yang atas, kategori yang bawah gitu, teman-teman. Caranya gimana sih? Ini namanya pivot table, teman-teman. Bisa langsung diketik aja, teman-teman ya. Atau aku kasih aja ke ini, ke chatnya. Teman-teman bisa langsung copy. Nah, ini kita punya pivot table, teman-teman. Pivot table ini kita bikin baru aja di sini. Kita buat misalnya pivot table ini sama dengan, nah, terus kita tampilin. Nah, ini adalah data data pivot table. Nah, terus kita kasih variabel pivot table di sini. Kita lihat di sini. Aduh, apa sih data yang ditampilkan sama pivot table ini, teman-teman? Nah, error, teman-teman. Kenapa nih kok error? Sebentar, kita lihat dulu. Pivot table sama dengan df pivot table. Bentar, content rating in pivot table, return pivot table, aggregate, mean. Oke, kita lihat dulu nih. Pivot table, sebentar. Pivot table. Teman-teman mungkin ada yang tahu nih, kenapa kok ini nggak bisa nih pivot table-nya? Ada yang tahu? Bentar, kita lihat pivot table sebelumnya. Oh, belum ada nih pivot table di sini. PP3. Oke, nggak apa-apa. Pivot table, creating a pivot table. Bentar, kita cari dulu kolom, index, kategori, review, aggregate function, min. Bentar teman-teman, kita coba yang ini aja. Bentar, masalah nih. Clear. Pivot table. Kita coba tampilin langsung aja. Masih salah teman-teman. Ini ada yang salah nih. Columns content rating, file, core frame, oke. Line sebenarnya in pivot table, return pivot table. Oke. Sepertinya pivot table ini jangan kita bahas dulu. JS. Coba print the action. Oh iya, emang ada error di pivot table-nya nih teman-teman. Oke, nggak apa-apa. Kita langsung ke cleansing aja kalau gitu teman-teman. Jangan pakai pivot table. Jadi, bentar. Ini materi sebelumnya sih sebenarnya. Oke, nggak apa-apa. Teman-teman mungkin ada yang tahu kesalahan dari kode pivot table-nya? Atau mungkin ada yang bisa membantu untuk pivot table-nya, teman-teman? Hello? Anyone? Ada yang bisa? Oke, kalau belum ada, kita lanjut aja. Kalau gitu pivot table-nya kita tinggal dulu aja. Kita ke materi selanjutnya. Kita akan coba untuk
Mana nih tadi? Untuk Vilna dan Dropna. Oke. Nah, sebelumnya gini dulu teman-teman. Eh, Kenapa sih kita perlu cleaning data? Maksudnya cleansing data. Jadi kita perlu cleansing data soalnya beberapa data terkadang itu ada yang dia itu eh, isi datanya itu none, not a number. Nah, kalau kita punya data yang not a number itu bisa mengganggu ketika kita processing data, teman-teman. Jadi ini penjelasannya nih. Jadi kenapa kita harus menyiapkan data yang reliable atau data yang dia itu eh, bagus gitu, bukan bagus. Dia data yang bisa dipercaya gitu, yang nilainya bukan none. Kenapa? Soalnya di sini kalau misal kita punya data yang none, itu bisa berakibat ke hasil datanya nanti, entah itu nanti mencari min-nya, mean-nya, median. Nah, terus mencari data-data spesifik itu nanti bisa berpengaruh ke situ, teman-teman. Nah, jadi cara mencegahnya adalah salah satunya adalah cleansing data atau membersihkan data. Contoh, kita kasih contoh sekarang. Nah, ini kita ambil dulu infonya, misal. Nah, ini teman-teman, ini ada perbandingan ya. Ada data frame dari algoritmik. Nah, ini tuh punya 7.000 data. Ini sama semua, teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman lihat, datanya ada 7.000 semua. Kalau di sini, yang wild ini liar ya, data liar. Wild data frame, dia ini ada yang 10.840, terus ada yang 10.839, 10.832, bahkan ada yang 9.000. Nah, ini kenapa kok bisa terjadi kayak gini, teman-teman? Soalnya data 10.000 ini nggak semua datanya itu terisi, teman-teman. Jadi ada beberapa data yang dia nilainya adalah none. Nah, terus gimana caranya supaya kita bisa menggunakan data yang ini? Supaya datanya itu yang dipakai hanya data-data yang terisi. Hanya data-data yang dia itu bukan none. Nah, di sini kita punya data yang bukan none itu ada dari setiap kolom itu ada 7.352 data. Ini adalah data yang valid, teman-teman. Data yang dia itu nggak ada kosongnya gitu intinya. Nah, kita akan belajar cara untuk membuat data seperti itu, teman-teman. Sekarang, kita pakai ini, teman-teman. Cleansing tool. Nah, oke, mana nih? Filna, bentar, teman-teman. Nah, ini yang aku jelasin tadi, teman-teman ya. Jadi, di sini ada misal 10 data untuk rating. Ada data none 1, 2, 3. Nah, ketika ada data none, ini akan mengacaukan ketika kita mau proses datanya, teman-teman. Sekarang, kita akan belajar cara untuk menghilangkan none ini atau mereplace none ini sesuai dengan yang kita mau, misal. Caranya gimana? Kita ke bawah dulu, kita lihat dulu. Ini ada fungsi ya, teman-teman ya. Fungsi untuk mengecek data-data yang kosong, teman-teman. Jadi ini nanti ada isnull. Isnull ini dia itu untuk mengecek apakah di setiap field itu nanti kosong atau enggak. Kalau kosong, true. Kalau enggak kosong, false. Kita coba langsung. Misal di sini kita print. Nah, mana nih kodenya? Nah, ini misal. Kita print pd dot apa nih? Isnull. Terus kita ambil datasetnya, teman-teman. df. Nah, ini kita tutup dulu aja. Oke, nggak apa-apa, gini aja. Clear. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini datanya terlalu banyak, teman-teman ya. Tapi kita lihat di sini dia nampilin semua datanya, Python-nya, nampilin semua datanya, dan dia kasih info false sama true untuk setiap datanya. Kalau misal kita print biasa, kayak gini, nah dia nampilin semua datanya. Tapi kalau kita kasih is null, dia akan ngasih di sini tuh boolean dari setiap sel datanya. Setiap selnya itu apakah data ini terisi atau enggak. Kalau dia terisi, dia isinya false. Kenapa? Soalnya ini kan is null. Apakah dia itu kosong? Enggak kosong datanya. Makanya di sini datanya false. Tapi kalau misal dia kosong, ini salah satu contohnya. True. Di data 1838. Nah, kayak gitu teman-teman.
Sekarang kita lanjut. Ini untuk yang is null. Nah, ini untuk menampilkan secara spesifik teman-teman ya. Misal kita mau nampilin is null-nya ini tuh kita mau cuma nampilin rating aja, rating. Ini kita tutup. Nah, kita cuma mau nampilin rating. Jadi dari 5 pertama ratingnya itu ada semua teman-teman. Nah, kalau kita cek di sini ratingnya ada semua ya, warna kuning 4,1, terus di sini 3,9, 4,7, 4,5, 4,4. Nah, terus kita lihat nih ke bawah nih. Di bawah ini data 3 dari bawah itu kosong. Kita cek aja coba. Nah, ini ya teman-teman ya, 4,5, 4,5, none. None ini artinya datanya kosong teman-teman, nggak diisi. Makanya di sini is null-nya true. Gitu teman-teman. Kita lanjutkan dulu. Nah, sekarang kita ada kondisi lagi nih. Kita nampilin is null-nya, tapi kita nampilin cuma 2 aja. Head-nya cuma 2. Jadi misal kita tampilin di sini, ini nggak perlu sih sebenarnya. Sama aja sebenarnya. Bentar, rating. Terus kita kasih df pd. Oh ya, di sini kita panggilnya df. Kondisinya. Terus kita kasih di sini. Sorry. Iya, dot head. Parameternya 2. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini kita punya data di mana ratingnya none ya. Kita cari data yang ratingnya none. Dan juga kita ambil 2 data pertama. Gitu teman-teman. Jadi data yang none. Di sini data none pertama itu ada di baris kedua 3 sama 113. Nah, jadi ini untuk mengambil 2 data pertama yang ratingnya none. Kalau misal kita ganti di sini 10 deh. Kalau kita ganti 10, nah dia akan ngambil 10 data pertama yang ratingnya none. Ingat, df untuk kurung kotak yang pertama itu adalah kondisi teman-teman. Jadi dia akan nyari kondisi yang ratingnya itu is null. Nah, jadi sini akan nyari yang ratingnya itu none semua teman-teman. Dan dia akan ngambil 10 data pertama head. Tuh, kalau tail, ya dia ngambil 10 data terakhir gitu teman-teman. Nah, ini 10 data terakhir. Dia ngambilnya dari baris yang terakhir. Kita lanjutkan sekarang. Rating statistic are important feature. Bla bla bla. Work with the data in the future. Kita lanjutkan, kita langsung cari untuk membersihkan datanya teman-teman ya. Nah, ini dia. Ini metode yang penting teman-teman. Filna. Nah, jadi kita baca dulu. Filna method is used to automatically replace all the null values in a dataset with a specific constant. Nah, ini ya. Mereka akan replace semua data yang null, yang none, itu menjadi data yang kita mau, data konstan. Misal, kita langsung eksekusi aja. Nah, ini ya, jadi kita panggilnya data frame-nya dulu, terus dalam kurung di sini metode yang di-apply apa, maksudnya kondisinya apa di sini, terus dot filna, ini sama kayak group by ya, sifatnya, filna, terus di sini value none-nya, value yang misal mau kita replace apa, terus kita replace sama apa gitu. Jadi gini teman-teman, kita langsung praktek aja. Oke, df rating filna min 1 true. Kita misal langsung panggil df rating, terus gini. Aku punya df.info. Nah, ini kita tutup dulu aja. Juga kita tutup. Nah, df.info sama df.info setelah kita ganti. Nah, ini teman-teman. Gimana? Ada yang mau berbicara tadi? Oke, nggak ada ya. Kita lanjutkan. Jadi filna ini fungsinya itu untuk mengganti semua nilai none menjadi nilai ini yang kita masukkan di sini. Misal kasusnya kita kasih min 1 gitu. Jadi nilai none ini diganti ke min 1 semua. Tapi nggak semua nilai none.
Yang diganti apa? Yang rating doang, teman-teman. Nah, sekarang kita coba. Kita lihat di sini, clear. Sorry. Di sini clear nih. Kita clear, kita jalanin. Nah, ini teman-teman, ini ada info ya. Ini info yang pertama, ini info yang kedua. Jadi info pertama ini adalah sebelum kita filna, sebelum kita replace data yang none itu ke -1. Oke? Terus yang ini kita tampilin lagi infonya. Kita nampilin apa? Kita nampilin info dari data yang sudah di-replace ke -1, teman-teman. Ngelihatnya dari mana? Dari info sini. Kita lihat di pertama, info yang pertama ini, ratingnya ada berapa, teman-teman? 9367. Nah, 9367. Terus kita lihat ke bawah sekarang, ratingnya sekarang jadi sama nih, 10.841. Kenapa kok bisa gitu? Soalnya sekarang semua data NaN setelah kita panggil ini, setelah kita panggil DF, data frame ratingnya, kita filna, kita isi yang null, itu menjadi -1. Jadi sekarang semua data yang itu nilainya none diganti dengan -1, teman-teman. Nah, misal kita mau lihat deh, kita lihat data yang pertama aja. Misal kita lihat berarti caranya print df.head. Nah, .head ini aja. Nah, ini teman-teman. Kita ambil, aduh ini enggak, ini ya. Oke, bentar-bentar. Kita pakai yang ini aja berarti. Oh, nggak ada dong kalau kayak gini. Oke, bentar teman-teman. Gimana cara nunjukinnya ya? Nah, ini kan yang sebelumnya kita hapus dulu deh, hapus dulu di sini. Clear. Nah, ini teman-teman, di atas ini kita masih punya data yang none ya teman-teman ya. Data yang none dari sini, data yang none ini 10 data teratas yang none. Maaf, data terakhir, data tail. Setelah kita panggil ini, dia harusnya udah nggak ada. Jadi kalau misal kita panggil lagi, kita copy, kita taruh di bawahnya, kita clear, kita lihat data paling bawah. Nah, empty data frame. Kenapa kok gitu teman-teman? Soalnya di sini udah nggak ada yang nol untuk ratingnya. Terus kalau misal, ini kan rating ya. Kalau misal ratingnya kita ganti deh. Sini data yang nggak nol apa nih? Misal tipe. Nah, tipe nih ada yang none nih, satu nih. Kita ganti tipe misal. Type. Terus ratingnya ini kita hapus aja. Kita hapus. Kita tampilin di sini type. Nah, clear. Nah, sekarang balik lagi nih ratingnya. Soalnya kita udah nggak ngefilna si rating. Kita sekarang ngefilna si type-nya, teman-teman. Type-nya jadi 10, maaf, 10.841. Ini setelah di filna. Sebelum di filna berapa? Mana type? Nah, 10.840. Terus datanya apa tuh yang di filna? Kita lihat di sini. Nah, ternyata ada di baris 9.148. Ini ada data mana nih? Type. Mana sih type? Kok nggak kelihatan? Version, content, install. Nah, ini type-nya nggak ada, teman-teman ya. Di sini malah nggak ada type-nya sama sekali, teman-teman. Nah, mana nih type-nya? Kok nggak ada? Type kategori rating atau... Nah, ini udah ya, nggak ada type-nya ya, teman-teman ya. Sekarang coba kita tampilin deh. Kita tampilin. Nah, setelah info. Kita clear. Nah, udah nggak ada, teman-teman. Nggak muncul di akhir. Kalau di sini kan awalnya muncul nih ketika kita cari data yang type-nya 0. Muncul nih, 1, thread. Ketika kita replace dengan -1, dia jadi nggak ada sekarang data nulnya. Kayak gitu, teman-teman. Itu untuk filna. Terus kita lanjut lagi yang filna.
ada lagi nih, filenya itu nggak harus kita isi -1, teman-teman. Jadi si filenya ini kita bisa isi dengan data yang kita mau. Misal kita isi di sini. Kita isi aja, kita balikin ke rating aja teman-teman ya. Rating, soalnya rating yang banyak datanya. Filenya ini kita isi misal ratingnya kita kasih paling rendah deh, soalnya dia nggak ada ratingnya. 3,0 ini. Kalau kita jalanin, datanya udah jadi 3,0 semua. Tahu dari mana? Coba deh kita tampilin eh gimana ya cara nampilinnya ya? Oke, kita tampilin aja yang nulnya, harusnya yang nulnya kosong teman-teman ya. Kalau nulnya ini kosong, is nulnya kosong, berarti datanya udah ganti jadi 3,0. Seret. Nah, kosong ya teman-teman ya. Nggak ada data yang is nulnya true. Oke? Dari sini, aduh, kedouble lagi. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jadi ini parameter yang di sini kita lihat nih filenya nih. Yang pertama, value scalarnya. Jadi di sini tuh kita mau replace pakai apa? Yang kedua, kita bisa pakai method juga. Metodenya ini, ininya ya teman-teman ya. In place-nya itu maksudnya dia itu mau di-replace DF-nya itu, data DF ini mau di-replace apa enggak? Kalau misal enggak, dia cuma mau pas dipanggil ini aja. Jadi ya ini dibikin false, teman-teman. Jadi kalau false gini, kita def info, dia nggak akan berubah, teman-teman. Soalnya, dia ini berubahnya ini cuma berubah sekali, straight berubah sekali, terus dibalikin data normal gitu. Data yang kosong balik lagi. Jadi ini cuma bisa dipanggil sekali gitu teman-teman, pakai print. Atau pakai apa, misal dia kondisinya cuma perlu sekali aja nyari data yang kosong yang mana aja. Tapi nggak ditimpa dengan data 3,0 ini. Misal gini. Nah, ini kita print teman-teman. Print filenya yang false. Nah, bentar. Dev info. Mana nih filenya yang false? Aduh, nggak kelihatan lagi. Kita nggak bisa lihat ya teman-teman ya. Soalnya ini dia itu fungsi filenya itu bukan untuk eh, menampilkan teman-teman, tapi dia itu untuk processingnya. Jadi processing, kalau misal dia processingnya selesai ya udah gitu. Tapi kalau misal processingnya gagal, dia nampilin errornya gitu teman-teman. Nah, jadi itu untuk filenya ya. Jadi filenya ini kalau misal mau optimal, kita pakai yang true aja. True gini. Supaya dia datanya itu konsisten. Ketika dia diubah datanya ke 3 semua untuk ratingnya yang non, ya udah dia selamanya akan jadi 3 terus. Tapi ingat, data yang diubah itu adalah yang di DF ini teman-teman ya. Bukan Google Play Store-nya. Kalau Google Play Store-nya ini tetap datanya nggak akan berubah. Gitu teman-teman. Itu untuk filenya. Jadi filenya ini untuk mereplace apapun yang kita mau di sini, nama key-nya yang kita mau menjadi data yang kita mau juga gitu. Sekarang nih, misal kita mau, ini ada kasus juga nih. Kita mau apply, kita mau ngefilna si data ini bukan 3,0, tapi kita maunya itu ngasih ini teman-teman, indeks dari rating yang paling tinggi. Nah, kalau teman-teman ingat, rating paling tinggi itu kita pakai fungsi namanya value counts. Value counts, ini ya, value counts nanti hasilnya kayak gini teman-teman. 4,4, terus ada berapa, terus yang 4,3 ada berapa. Ini tuh maksudnya value counts ini dia itu nge-grouping, terus dia mencari tahu berapa jumlah dari tiap grup itu teman-teman. Sekarang kita lihat di sini. Misal, ini dev infonya udah selesai, kita komen-komen aja. Kita coba sekarang pakai yang ini teman-teman. Dev rating value counts. Print. Nah, ini kita lihat. Nah, ini teman-teman. Jadi ini kita lihat ya. Untuk yang 4,4 ada 1.109 data yang ratingnya 4,4. Untuk mengambil per datanya teman-teman ya, dia hampir sama kayak group by gitu.
Sekarang, kalau misal data yang 4,3 ratingnya ada 1000 berapa. Nah, kita mau ambil data yang paling atas nih, yang ratingnya 4,4, teman-teman. Caranya gimana? Panggil aja indeksnya langsung. Misal, indeksnya 0. Ya udah, kita nampilin yang, aduh, salah. Bentar, teman-teman. Cara manggilnya nggak gitu, salah. Nah, ini teman-teman. Kita panggil indeks. Ada kata indeksnya. Indeks dot index 0 gini, teman-teman. Ini yang benar. Nah, kita manggil indeks ke nolnya. Jadi kita manggil data yang paling atas. Gitu. Jadi sifatnya si value cons ini nanti, dia nampilin data, dan datanya itu seakan-akan adalah list. Nah, kalau list kan dimulai dari 0 tuh. Jadi kita ngambil indeks ke 0 dari data value cons ini. Kayak gitu, teman-teman. Sekarang kita lanjutkan. Kita udah dapat nih 4,4 datanya. Sekarang kita akan replace, ini kita pindah ke atas, thread. Nah, ini kita masukkan ke variabel, teman-teman. Misal, ini data max. Nah, kita deklarasi kayak gini. Sekarang ini data max itu 4,4, teman-teman. 4,4 tinggal kita panggil ke dalam sini. Nah, kita taruh di sini ini data max. Otomatis nanti di sini parameter ini data max ini nanti jadi 4,4 gitu, teman-teman. Nah, jadi kalau misal kita dev info lagi, bentar. Nah, kita dev info lagi di sini. Misal kita dipilih. Nah, datanya di sini ratingnya jadi 10.841 lagi, teman-teman. Di sini awalnya sebelum kita fill-nya, dia tetap 9.000 data. Jadi ada sekitar 1.500-an data. Itu diganti data yang none, itu jadi 4,4, teman-teman. Nah, kayak gitu. Sekarang kalau misal kita value count lagi deh, value count. Kita pakai df dot, sorry apa nih? Df rating dot value counts. Nah, value counts ini pasti berubah nih. Mana nih? Value counts. Belum di print, sorry. Ini harus di print. Nah, ini kita print ya. Nah, lihat nih teman-teman. Sekarang data 4,4-nya nggak 1000 lagi, teman-teman. Data 4,4-nya jadi 2.500. Kenapa gitu? Soalnya semua data rating yang none itu kita replace, kita timpa pakai data ini data max. Kayak gitu. Dari sini paham dulu teman-teman ya untuk fill-nya. Jadi fill-nya ini fungsinya untuk membersihkan data none-nya dan mereplace menjadi data yang kita mau gitu, teman-teman. Supaya datanya nggak kosong aja gitu. Oke? Nah, oke lah kalau gitu kita lanjutkan dulu. Sekarang fill-nya udah. Nah, event work with null value. Ini null value emang masalah, teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas yang selanjutnya. Kan tadi ada fill-nya sesuai namanya, fill non number gitulah. Kita kasih istilah gitu aja. Fill data yang kosong. Kalau drop-nya artinya kita akan menghapus, kita akan drop data yang kosong. Kayak gitu, teman-teman. Contoh penggunaan drop-nya. Kalau kita panggil df drop-nya, ini nanti dia itu data yang gini aja, kita langsung praktek aja. Kalau ada data yang kosong, dia itu akan langsung dihapus, teman-teman. Dia akan hapus, satu aja ada data kosong, dia akan langsung dihapus, teman-teman. Jadi misal gini, clear. Ini fill-nya kita hapus dulu, kita ganti dengan df df dot drop-nya. Nah, kayak gini, teman-teman. Kalau kita jalanin, lihat nih, teman-teman. Aduh, ini masih panggil lagi. Bentar. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini lihat ya datanya yang pertama itu mana nih? Drop-nya. Kok nggak kepanggil? Bentar.
objek 12 9.000. Oke, bentar teman-teman, ada kesalahan pemanggilan nih kayaknya nih. Mas Pandang data frame. Bentar, drop nah. Penggunanya gimana nih? Data to be clean. Oke, which column can you convert to number? Bentar, row method bentar. Kita lihat dulu di sini drop nah. Cek drop nah. Filenya dihapus dulu. DF lu drop nah. Oh, ini teman-teman. Pakai print ya teman-teman ya. Drop nah ini dia itu pakai print. Dia nggak sama kayak Filna. Kalau Filna ini dia itu dipanggil, tapi kalau Dropna ini dia itu langsung nampilin data yang di drop gitu teman-teman. Jadi kita langsung panggil di sini misal print df dropna. Nah kayak gini. Infonya ini kita tutup aja. Nah sekarang kita cuma punya dropna. Clear. Nah ini teman-teman. Aduh gimana ngelihatnya kalau kayak gini caranya? Bentar-bentar. Rating 1040. Bentar. There was 1000 in the data frame. There is after applying the row method, there are left. Oke. Jadi setelah dipanggil drop, nah ini harusnya tinggal ini ya teman-teman ya. Sisanya 9.360 data left. Jadi kita coba eksekusi dropnya lagi. Clear. Nah, tapi ini kok masih 1.800 ya teman-teman ya. Oke. Bentar. Coba kita lihat yang ini coba. TP 3. Ini masih ada yang error. Sistemnya jangan dulu. Jangan. Clear. Oke juga. Nah, kita cari yang dropna. Ini cek datanya setelah di drop. Empty data frame. Oke, ini setelah di drop. Dia jadi kosong datanya setelah di drop. Oke, bentar. Gimana cara menampilkan data yang sudah di drop? Coba kita habis dropna dengan info kita coba print df ini aja. Df tailnya aja, tail. Kita ngecek data dropnanya tinggal berapa. Masih ini ya, masih 1.840 ya. Apakah nggak berhasil nih dropnanya? Bentar. Ada yang salah nih kayaknya nih. Df info. Df dropna. Bentar teman-teman. Kita lihat dulu. Harusnya teman-teman ya, ketika kita panggil dropna, dia ini itu akan langsung menghapus semua data yang ada nulnya. Jadi misal nih, data yang nol itu tadi ada rating beberapa gitu kan. Ada rating beberapa. Nah, menurut value from data frame. Kita coba lihat dulu yang dropna ini yang penting soalnya. Rating price. Oke, nggak apa-apa. Mungkin teman-teman bisa coba-coba ya untuk dropna ini ya, untuk penggunaannya gimana. Soalnya kalau dropna ini, bentar, kita lihat dia perlu parameter nggak ya? Dia ngapus semua padahal. Coba kita kasih parameter ini aja. Semua. Tuh, kita jalanin. 93 itu not null. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Untuk yang dropna ini kayaknya bentar. Oh, ini malah kehapus semua.
Text one positional argument two were given. Bentar. Nggak boleh ada argumennya. Kita coba lihat drop nah. Wah, nggak berubah teman-teman ketika di drop nah. Masih sama 1840. Oke, nggak apa-apa kalau gitu. Atau gara-gara di filenya ini tadi ya, jadi dia ke replace. Bentar, kita coba replace ulang lagi. Filenya ini kita lihat, padahal yang nan masih ada. Bentar. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Mungkin gara-gara dipanggil ini ya teman-teman ya, gara-gara dipanggil filenya tadi, jadi keubah nih data di Google Play Store nih, padahal harusnya nggak boleh. Bentar. Coba. Eh, bentar. Aku ambil data baru lagi ya. Apakah ini keubah datanya? Tapi yang nan di bawah masih ada tadi. Bentar. Oke, kita lanjut aja teman-teman. Untuk yang drop nah, intinya drop nah ini untuk menghapus data yang filternya itu, maaf, data yang ada nan-nya. Jadi kalau dia ada nan di dalam key datanya itu, dia akan langsung dihapus. Dan df-nya ini nanti akan berisi data-data yang dia itu full. Yang dia fullnya itu nggak ada data nan-nya gitu teman-teman. Harusnya begitu. Tapi di sini dia nggak ada data yang berubah teman-teman. Masih 1841 semua. Tapi nggak apa-apa. Nanti kita cari tahu lagi kesalahannya di mana. Kita lanjut sekarang ke materi selanjutnya. Di sini ada nih yang penting lagi nih. Ada replace teman-teman. Ntar, mana replace-nya nih? Ada apply. Nah ini. Jadi ini teman-teman. Kita misal punya key review teman-teman. Kita punya review. Kita komen dulu semua. Kita punya. Nah, dev info-nya kita nyalain. Sekarang kita punya review teman-teman. Kita jalanin dulu. Aduh, kenapa nih? Bentar. Dev review sama dengan nih. Kok error nih? Apply in most recent. Karena ada yang salah nih. Bentar. Apply integer. Apa yang salah ya? Ini di main.py. Bentar teman-teman, ini ada yang salah nih. Teman-teman mungkin dari yang review ini bisa dicoba teman-teman, apakah ada yang masih error? Untuk yang apply, ini tuh fungsinya untuk mengganti eh, di review ini kan kita lihat tipe datanya itu string ya teman-teman ya. Coba kita lihat review. Nah, review ini tuh bentar, ini udah integer teman-teman, ngapain diganti integer lagi? Replace data type with an integer for the values of the review column. Oke, bentar kita lihat nih. Int 64. Kalau yang sebelumnya di sini kita lihat sebelumnya di sini review itu objek teman-teman. Nah, ini kita harus kasih int 64 misal. Nggak bisa ya. Int ya harusnya. Tapi kenapa tidak bisa? Kita cari apply di sini. Apply int price. Oke. Harusnya nggak salah ya. df. Bentar teman-teman. Price. Bentar. Kita lihat dulu. Data sebuah data biasa.
Oh, bentar. Kita coba nampilinnya nggak pakai dev info, tapi print print nama ininya langsung teman-teman, nama press-nya. Oh, df-nya biasa langsung coba df. Tuh, clear. Masih error. Nah, kenapa ya masih error ya teman-teman ya? With base 10 literal in map array, map value. Oke teman-teman, kalau gitu aku coba pakai data yang ini aja teman-teman. Data yang ada aja. Bentar. Make integer nggak bisa. Oh, bentar. Kayak ini ada data yang dia itu, bentar. Nah, ini teman-teman. Jadi di sini aku tahu nih kenapa error nih. Jadi di sini kalau misal data review ini, dia kan data awalnya ini objek teman-teman. Kita balik lagi ke sini. Clear. Kalau kita lihat di sini, aduh, kok print dev info lagi aja. Nah, kita lihat dev info di atas. Si siapa nih? Review. Si review ini datanya itu objek teman-teman. Jadi datanya itu bukan integer semua. Ada yang dia itu reviewnya mungkin kata-kata atau apa gitu. Nah, supaya kita bisa ganti semua datanya itu setara, maksudnya bukan setara, selaras. Jadi datanya itu integer semua, mau kita ganti integer semua. Kita pakai apply integer gitu teman-teman. Tapi kalau ada data yang dia itu emang string gitu. Kasusnya di sini si review ini kita lihat mungkin dia punya entar info method, kita lihat reviewnya mana nih? We can iterate over all column to apply interrupt to them. Loop apply method. Jadi apply ini maksudnya nih untuk ini teman-teman. Untuk ngecek apakah sebuah untuk mengapply atau mengubah tipe data dari setiap selnya gitu dulu teman-teman. Ini nggak tahu kenapa kok datanya nggak bisa diubah. Di apply method works many times faster than a loop. Jadi cara untuk mengubah tipe data itu sebenarnya ada cara pakai looping, ada while sama for. Jadi kita ngecek nih, ketika kita nampilin datanya atau eksekusi datanya itu kita ngecek per datanya itu apakah dia itu integer atau float atau string atau apa atau objek gitu. Nah, kalau misal dia datanya bukan integer, kita langsung bisa ubah di dalam for itu, ngambil setiap row-nya itu kita ubah jadi integer gitu teman-teman. Itu cara untuk looping. Di sini kita punya metode apply namanya. Apply ini untuk mengglobalkan semua dari data spesifik itu. Kalau misal dari tadi kan kasusnya review. Di review itu kalau misal dia ada yang bukan integer, bisa kita ubah langsung jadi integer gitu teman-teman. Maksudnya dari apply method kayak gitu. Kita lanjut di sini sekarang. Ini strukturnya ya. Jadi df tadi sebenarnya udah benar harusnya, tapi nggak tahu kok salah. Df terus nama kolomnya di sini review ya. Review dot apply function name-nya. Nah, function name ini sebenarnya kita bisa langsung kayak panggil integer atau panggil yang lain. Nah, di sini kita kalau misal nemukan data yang dia bukan integer, teman-teman. Kita dikasih di sini, bentar. Aku kasih contoh ini aja ya, teman-teman ya. Eh, contoh ini aja. Contoh. Oh, sorry teman-teman. Ini emang error harusnya, teman-teman. Emang harus error. Jadi di sini itu dia itu nggak masukin tipe variabel, nggak bisa kayak gitu. Dia harus mereturn ini teman-teman, eh mereturn nilai yang mau di-apply teman-teman. Jadi kalau misal di sini apply-nya misal kayak gini, kita apply misal 1000 gini aja. Ini tuh nilai pasti teman-teman, maaf banget. Jadi apply ini dia itu mintanya itu fungsi atau nilai pasti teman-teman. Nah misal kita kasih 1000 di sini. Tetap nggak mau, bentar. Dia return-nya harus fungsi. Oh, ini teman-teman. Gini aja.
Ini nggak bisa kayak gini, nggak bisa pakai integer gini langsung, dia harus pakai fungsi teman-teman. Jadi kita bikin dulu fungsinya. Aku kirim fungsinya teman-teman ya. Aku kirim ke chat aja. Ini fungsi dari algoritmik untuk mengubah atau dipakai di dalam apply-nya ini teman-teman. Bentar. Nah ini chat. Oke, ini fungsinya. Coba teman-teman pasang di atas sendiri supaya dia itu kebaca. Jadi sini fungsinya kita misal mau untuk ngubah price-nya dulu teman-teman. Ini salah ya ini ya. Kalau yang ini salah, kita clear dulu. Oke teman-teman bisa fungsinya di copy dulu. Setelah di copy di atas sendiri, nanti di sini kita ada info dulu teman-teman ya. Info di sini untuk apa nih? Price. Kita lihat price-nya. Di sini tuh ada yang price-nya itu pakai dolar teman-teman. Bentar, price. Mana nih price? Price warna apa nih price? Warna ini. Nah, dia setelahnya tipe. Bentar, tipe free terus price. Wah, ini price-nya juga nggak ada teman-teman. Udah diganti, dihilangin dolarnya. Nah, kita cari sih ada dolarnya nggak nih? Oh, ada nih, ada dolarnya teman-teman. Jadi beberapa price di sini tuh ada dolarnya teman-teman. Ada sekitar 800 data. Dan ada yang dia itu 0. Nah, ini ada dolarnya semua. Sekarang kita mau ngambil, kita mau replace supaya formatnya si price ini, dia kan masih objek nih. Kita mau ubah formatnya jadi float. Jadi supaya si price ini dia itu bisa dihitung nanti di datanya gitu. Kalau objek ini kan dia nggak bisa dikasih aritmatika gitu teman-teman, nggak bisa dikali, nggak bisa dibagi, nggak bisa ditambah. Kita kasih float teman-teman. Kita ubah jadi float. Caranya di sini kita panggil sama kayak yang tadi, spread df kita panggil tadi price ya teman-teman. Price-nya ini kita apply fungsi yang make price. Nah, ini kita panggil di sini. Terus make price ini untuk apa? Kita lihat di sini ya make price ya. Dia ini price-nya ini adalah iterasi dari setiap datanya teman-teman. Jadi di sini kan datanya df price. Kalau df price ini data price-nya semua gitu teman-teman. Jadi ada yang berapa dolar itu muncul semua nanti. Nah, setiap datanya itu akan di-apply pakai fungsi make price. Make price ini parameternya itu ya data dari price-nya semua itu teman-teman. Di sini ngecek price index ke 0. Nah, jadi kita lihat ya di sini teman-teman ya. Untuk price misal gini, dolar 3,99. Ini tuh dolar ini indeks ke 0, 3 ini indeks ke 1, terus titik ini indeks kedua, 9 itu indeks ke 3 sama 4 gitu teman-teman. Jadi sifatnya objek di sini dia itu jadi list gitu teman-teman. List ke 0 itu dolar, list ke satunya 3, keduanya titik, keempatnya 9, ketiganya 9, keempatnya 9 juga gitu teman-teman. Terus kita lihat lagi di sini, price yang ke 0, kalau ada isinya dolar, maka kita akan mengembalikan float-nya, kita akan mengembalikan data langsung, kita akan mengembalikan price dari indeks ke 1. Ini artinya price, terus ada apa ini namanya? Kurung kotak 1 tanda titik 2, artinya itu dia akan mengambil data yang ini teman-teman. Mulai dari indeks ke 1. Jadi dia hanya akan mengambil 3,99. Nah, setelah dia dapat yang ini, dia langsung return gitu. Ini kalau ada dolarnya, tapi kalau nggak ada, ya dia nggak akan return apa-apa. Gitu teman-teman. Sekarang kita coba lihat di PPT-nya. Untuk penjelasannya lebih lanjut. Misal nih, nah ini. We need to make a slice. Jadi itu ya teman-teman ya. Kita misal punya karakternya itu dolar 1,04. Terus di sini kita mau ubah supaya dia itu jadi cuman 1,04 gitu aja. Ya udah, berarti kita nggak usah ngambil dolarnya ini teman-teman. Ngambil angkanya aja. Caranya gimana? Pakai indeks yang tadi. Jadi misal dolar itu indeks ke 0 tadi. Terus
1,04 itu indeks ke 1234 gitu. Kita ngambilnya indeks yang setelah 0. Nah, cara ngambilnya ini tadi teman-teman. Price dalam kurung kotak 1.2 gitu. Dia akan ngambil indeks ke 1 langsung. Jadi yang 0 ini, indeks ke 0 ini, dolar ini nggak akan diambil gitu. Dia akan return angkanya langsung. Otomatis dia akan mereplace price ini jadi float gitu teman-teman. Sekarang kita coba. Kita lihat DF info lagi. Clear. Jangan error. Nah, teman-teman, kita lihat ya. Di sini kita lihat price-nya. Kalau lihat price-nya mana price? Nah, price ini di sini awalnya itu objek, teman-teman. Objek semua. Soalnya dia ada dolarnya semua, teman-teman. Sekarang kita lihat ke bawah. Sekarang price-nya itu jadi float 64. Kok bisa gitu? Soalnya kita replace, teman-teman. Kita apply di price ini, kita apply semua value-nya menjadi cuman ininya aja, teman-teman. Cuman angkanya aja. Jadi tanpa dolarnya, teman-teman. Itu untuk apply, teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba untuk yang size. Size nih, teman-teman. Tadi udah yang price, sekarang yang size. Nah, ini yang make price tadi ya, teman-teman, yang gue kasih ya. Sekarang kita coba yang mana nih? Nah, ini nih. Yang size sekarang. Size ini kan dia itu ada yang mega sama kilobyte. Terus gimana dong cara eksekusinya ini? Sama, kita pakai function juga, teman-teman. Jadi, misal ini udah aku kasih fungsinya tadi, teman-teman ya, untuk yang size. Jadi dia pertama itu di sini deklarasi dulu make size-nya, variabel parameternya coba. Si parameter coba ini tuh nanti isinya adalah size-nya ini, teman-teman. Entah itu 119 M atau 1020 sesuai iterasinya, sesuai perulangannya. Sekarang kita lihat di sini perulangan misal yang ini, teman-teman. Kita cari salah satu aja yang size. Nah, size warna kuning. Nah, ini misal yang M nih. Nah, 21M. Misal kita punya yang 21M nih. Kita masukkan 21M ini ke dalam sini. Cobanya sekarang 21M. 21M ini kita cek apakah coba indeks ke -1. Ingat, teman-teman. Indeks -1 artinya itu indeks terakhir. Kalau indeks pertama 0. Nah, jadi misal gini. Mana tadi contoh? Nah, ini teman-teman. Indeks ke 0 itu indeks pertama ya. Tapi kalau indeks terakhir, itu bisa kita buat langsung panggil indeks terakhirnya berapa gitu. Kalau misalnya kita tahu indeks terakhirnya berapa. Tapi kalau nggak tahu, tapi kita mau ambil indeks terakhir, ini tuh sama dengan kita bisa panggil indeksnya -1. Nah, kayak gini teman-teman. Ini untuk ngambil indeks yang paling akhir. Kalau kita nggak tahu indeks terakhirnya berapa. Kenapa kok gitu? Soalnya gini teman-teman. Dalam mana nih? Size ini kita lihat. Ini ada 1, 2, 3. Ada 3 karakter 14M. Terus di sini ada misal 5,6M. Ini 1, 2, 3, 4. Ada 4 karakter teman-teman. Jadi nggak semua karakter itu isinya itu cuma 3. Kita misal cari lagi nih di sini yang agak banyak. 5,6. Jadi ini ada yang 4 karakter, ada yang dia itu cuma 3 karakter, nggak ada komanya gitu teman-teman. Terus kita cari yang misal K gini. Nah, terus juga di sini ada yang K teman-teman. Ini kita jelasin nanti lagi ya. Habis ini kita bahas yang M dulu. Jadi sini pengecekan pertama teman-teman. Oh, kita jelasin sekarang aja. Pas misal kita dikasih tadi tuh di sini tuh sorry. Ini sekarang cobanya isinya 21M gini. Kita ngecek nih di sini. Jika bilangan karakter terakhirnya itu adalah K, ini kan karakter terakhirnya M nih. Kalau dia K, dia akan return float coba mulai dari indeks terakhir gitu. Mulai indeks terakhir yang pertama. Maksudnya gini.
coba terus ada indeks titik 21, maksudnya gini. Misal kita punya ini ya, kita punya ini karakter dolar bla bla bla. Kalau misal kita panggil yang ini tadi indeks titik 21, kita itu ngambilnya dari sini teman-teman. Nah, jadi yang terakhir ini nggak kita ambil gitu. Jadi kita ngambilnya dari sini. Kita ngambilnya jadi cuman dolar 1.0. 4 ini nggak kepanggil teman-teman. Kayak gitu. Jadi kalau misal kita panggil kayak gini, apapun yang ada di belakang ini, entah itu M atau K, dia akan dihapus teman-teman. Jadi kasusnya kalau K kan berarti dia misal mana nih? Kalau K. Nah, kalau K misal ini emang satuan dari apa namanya? Satuan dari size-nya itu kilobyte ya, K. Berarti kalau misal dia K, ya udah dia ngambil angkanya aja gitu. Misal di sini kasusnya yang K, misalnya ada 51K. Jadi nanti datanya akan berubah jadi 51 aja gitu. Tapi kalau misal datanya kayak gini, 21M. Gimana kondisinya? Kita bawa elif di sini. Jadi kalau misal data terakhirnya itu M, maka kita akan kalikan byte dari kilobyte-nya itu tadi, 1024. Nah, jadi kalau misal di sini 21M nih tadi nih, 21M mana 21M atau ini deh, 25M. 25M ini nanti M-nya ini dihapus, terus 25 akan dikalikan 1024 teman-teman. Ya kaliin aja berarti 25 kali 1024 berapa? Hampir 25.000 berapa gitu nanti. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi returnnya kayak gitu. Kalau misal dia megabyte, dia akan dikaliin 1024 dan M-nya itu dihapus. Terus kalau misal dia K, ya udah K-nya aja yang dihapus gitu teman-teman. Kita coba sekarang. Make price udah, kita coba yang size. Size. Panggilnya gini. Panggil make size. Kalau kita clear, tampilin. Nah, kita lihat teman-teman ya. Size-nya di sini sekarang. Size-nya awalnya objek teman-teman. Yang masih ada M-nya, masih ada K-nya. Sekarang udah kita ubah semua datanya jadi data real, data yang bisa dihitung. Jadi kalau dia ada K-nya, ya udah. Berarti dia misal 56K. Berarti ya udah 56.000 gitu bacanya. Tapi kalau M, karena dia satuannya M, dia di-convert ke K, ke kilobyte. Caranya gimana? Pakai yang ini tadi, dikali 1024. Nah, sekarang kalau kita lihat di bawah, size-nya ini semua datanya sekarang jadi float. Kenapa? Soalnya di fungsi ini, apply ini, dia tuh apply ke semua data yang key-nya kita sebutkan di sini, teman-teman, kolomnya. Size-nya di sini kasusnya ya. Sekarang kita lanjut. Ada satu lagi di sini, install. Nah, ini tadi error nih, teman-teman. Install nih. Sekarang kita coba panggil yang install. Ini kan tadi ada, mana nih? Nah, ini ada size. Untuk kita ubah, tadi udah berhasil. Sekarang install nih. Nah, install ini kita ubah, misal, aduh udah break aja nih. Mana nih install. Nah, ini. Oke, ini lebih ini lagi ya teman-teman ya. Oh, install itu tadi untuk kalian aja teman-teman, untuk PR aja. Tapi udah aku kasih installnya, jadi kita langsung praktek aja teman-teman ya. Praktek aja di sini berarti kita langsung ganti install. Kita panggil fungsi make install-nya. Bukan make install, tapi set installs. Nah, kita panggil set install-nya, terus kita lihat nih tipe datanya gimana. Harusnya error ya ini ya. Nah, error beneran. Jadi sini masih ada yang salah teman-teman ya untuk set install-nya. Tolong diperbaiki dulu teman-teman, ini tugas untuk kalian. Jadi di sini maunya itu install-nya ini, kita baca dulu. Karena ada tanda plusnya, kita itu mau menghilangkan tanda plusnya teman-teman. Menghilangkan tanda plus sama menghilangkan tanda koma. Soalnya koma itu fungsinya itu untuk memisahkan teman-teman. Kalau mau integer biasa, dia harus kosong, nggak ada komanya. Jadi kalau misal
ada apa namanya plus sama koma itu dihapus gitu teman-teman. Kita replace. Nah di sini installnya ini udah ini ya teman-teman ya, udah ngasih hint. Jadi kalau misal di sini dilihat eh, kita ngambil data yang ini aja teman-teman. Kita return integer, terus kita ngambil data terakhir. Nah ini -1 ya. Kita ngambil data terakhirnya. Oh salah, ini harusnya 1 nih. Kita ngambil data terakhirnya, terus kita replace apapun yang ada di sini, komanya itu kita replace jadi nggak ada. Ini kan ada koma nih misal. Kita replace komanya jadi nggak ada gitu. Kita coba panggil lagi aja. Kita coba panggil lagi. Masih error. Kenapa nih? Kayaknya ini datanya ada yang salah nih. Float object. Oh ini harusnya float nih. Coba. Sorry. Float. Nah, clear. Nah, nggak mau teman-teman. Oke. Ini harus diperbaiki ya teman-teman ya. Jadi di sini udah ada hint-nya. Kalau kita mau manggil si set install ini, nah, ini bener nggak nih namanya install? Oh, ini bukan install teman-teman, ada S-nya, installs. Nah, kan benar. Jadi kita nggak perlu ubah-ubah kodenya yang di sini. Ini ada S-nya, harus teliti ternyata. Installs. Nah, kita coba clear, jalanin, masih salah. Oke, dev installs. Line 31. Fly set installs. Nah, kenapa installsnya tidak mau ya? Coba ganti float lagi. Nggak mau juga. Ya, ganti gini. Aduh, kebiasaan. Aduh, clear. Aduh, sabar teman-teman. Nah, nggak mau teman-teman tetap. Jadi ini masih ada yang salah. Float installs. Bentuk integer. Nggak mau juga. Oke, jadi gimana caranya teman-teman supaya si install ini nanti dia itu akan di-replace, komanya ini dihilangin dan plusnya ini dihilangin juga teman-teman. Kayak gitu teman-teman. Jadi itu hintnya kita tetap panggil set install, tapi di sini kondisinya mungkin salah ya teman-teman ya. Jadi, oh iya, returnnya ini harusnya ada ininya juga nih, apa namanya? Ada kondisi kayak gini juga teman-teman. Jadi ngecek apakah datanya itu emang ada plusnya sama ada komanya teman-teman. Kayak gitu. Oke, nggak apa-apa. Yang install ini kita lewati dulu aja. Kita lanjut ke, ini ada perkalian. Tapi perkaliannya harus pakai ini teman-teman. Pakai install. Nah kan, install sama price. Bentar. Kita lihat installsnya di sini. Nah, bentar. Coba kita kerjakan yang installs dulu deh teman-teman. Kita perbaiki yang installs. If installs ini installs ini udah benar harusnya. Kalau installnya mouse, bentar kita lihat nih. Preset install, series and apply standard net values. Dan 16 set installs. 16 return installs replace. Oke, kayaknya nggak bisa dibuat integer dong. Kita coba langsung returnnya. Nah, aduh, tapi di sini installnya masih bentuk objek teman-teman. Nggak bisa diganti integer. Gimana ya caranya ya untuk ganti ke integer? Ada nggak teman-teman yang tahu caranya untuk convert installs ini ke integer teman-teman? Jadi ini udah berhasil diganti, installnya ini udah berhasil
dihilangkan komanya dan juga ini teman-teman, dihilangkan tanda plusnya. Jadi misal kita tampilin di sini print, ini pakai ini aja, print df tail gini aja. Udah, kita coba lihat installsnya. Clear. Nah, sini kita lihat installs. Ketutupan titik-titik. Coba df installs. Nah, ini teman-teman. Loh, kok hilang ini? Kok tinggal ini aja? Kok tinggal 5 dan lain-lain ini? Kita lihat di sini apakah datanya benar cuma 5. Install tadi warnanya apa? Biru, 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 biru. Nah, ini salah ini. Dia cuma ngambil data yang pertama, teman-teman. Data pertamanya. Jadi ada yang salah nih di installsnya nih. Oh ya, ini min 1 harusnya. Sorry. Clear. Nah, ini teman-teman. Jadi kita udah berhasil menghilangkan si koma dan juga tanda plusnya, teman-teman. Tapi di sini bentuknya masih objek si install sini. Jadi kita harus ganti jadi integer. Coba sih integer langsung ini bisa nggak ya? Harusnya bisa sih. Bisa. Nggak mau teman-teman. Jadi dia nggak bisa diparsing langsung teman-teman. Gimana ya cara parsing? Dot parse. Aduh, nggak bisa lagi. Oke. Bentar, bentar, bentar. Installs any. Coba kita ganti float, float. Float. Ganti float. Oke teman-teman, mungkin teman-teman bisa coba ya, apakah teman-teman juga error seperti saya? Soalnya harusnya nih kalau misal kita ganti tipe datanya, dia itu langsung berubah teman-teman. Oke, nah, enter, clear. Oke, tapi di sini udah berubah ya teman-teman, walaupun tipe datanya masih objek, mana nih, installs. Jadi teman-teman di sini ada PR juga untuk mengubah si install ini jadi objek teman-teman. Maaf, jadi integer supaya dia itu bisa dikaliin sama rating tadi. Sorry, dikaliin sama price-nya. Bentar-bentar, ini gimana ya? Hmm, Bentar, kita coba pakai reverse aja. Kalau bukan 0, dia akan return ini. Tapi kalau enggak, dia returnnya 0. Nah, nah, nah gitu. Kayak gini. Tapi kalau enggak, dia returnnya 0. Clear. Kita kasih integer di sini. Terus kita coba jalan dong. Aduh, tetap nggak mau teman-teman. Tetap salahnya ada di line berapa nih? 15 nih di sini nih. Dia returnnya nggak mau return integer teman-teman. Jadi dia harus di cast to kayaknya. Cast. Aduh, nggak bisa. Oke, nggak apa-apa teman-teman. Tapi di sini kita udah bisa mengubah ya. Jadi kita udah bisa mengubah price-nya, size-nya, sama install-nya. Tapi PR di sini teman-teman, si install ini dia itu harusnya integer teman-teman. Tapi di sini nggak bisa diubah integer. Mungkin yang pakai Google Colab bisa dicoba-coba dulu supaya ini installnya itu bisa jadi float atau integer supaya bisa dikalikan sama apa nih namanya ini price-nya teman-teman. Jadi kayak gitu. Oke teman-teman, dari sini dulu aja untuk apply, untuk fungsi apply. Apa ada yang mau ditanyakan dulu? Intinya fungsi apply ini untuk mereplace ya teman-teman ya, mereplace tipe data supaya tipe datanya itu selaras semua. Jadi misal dari string atau objek dia jadi float semua atau dia jadi integer semua kayak gitu teman-teman. Apa ada yang mau ditanyakan dulu di sini teman-teman?
Belum ada? Aman, Kak. Oke, mantap. Kalau gitu teman-teman, terima kasih untuk waktunya hari ini sudah ikut les, sudah ikut course-nya. Aku mohon maaf kalau misal tadi masih ada error-error yang belum bisa kita temukan. Mungkin teman-teman bisa ini ya teman-teman ya, digali lagi kalau misal error-errornya itu kayak gini tadi, dropnya nggak kepanggil, kenapa? Itu bisa di tracing dulu, kenapanya, apakah ada salah di pemanggilan drop-nya sama fill-nya. Tapi di sini kata kunci tadi ada beberapa ya teman-teman ya, yang harus kita pahami, fill-nya, drop-nya, sama apply. Sama ini teman-teman, value counts. Jadi teman-teman silakan nanti dibaca-baca lagi di task-tasknya yang udah ada di platform, sama dikerjain juga teman-teman ya. Sama dicoba-coba semua semua fungsi-fungsi yang ada di dalam data frame-nya. Oke? Kalau gitu terima kasih teman-teman sudah hadir hari ini. Aku tutup dulu kelasnya. Dan sampai jumpa minggu depan bersama Kak Arik kembali teman-teman ya. Terima kasih. Terima kasih, Kak.